Bab 1 Elemen akreditasi. Kriteria akreditasi adalah patokan akreditasi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Dalam pengembangan kriteria akreditasi, SNDikti dijadikan sebagai rujukan utama. Kriteria akreditasi dijabarkan ke dalam elemen penilaian dengan mempertimbangkan interaksi antar standar dari SNDikti yang mengukur capaian mutu pendidikan tinggi. Mengingat akreditasi tidak hanya menilai pemenuhan, compliance, namun juga menilai kinerja, performance, program studi dan unit pengelolanya. Maka penilaian akreditasi mempertimbangkan capaian standar pendidikan tinggi yang disusun dan ditetapkan perguruan tinggi yang melampaui SNDikti. BAN-PT menetapkan fokus penilaian ke dalam kriteria yang mencakup komitmen perguruan tinggi melalui unit pengelola program studi terhadap kapasitas dan keefektifan pendidikan yang terdiri atas 9 kriteria sebagai berikut. Kriteria 1 visi, misi, tujuan, dan strategi. Kriteria 2 tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. Kriteria 3 mahasiswa. Kriteria 4 sumber daya manusia. Kriteria 5 keuangan, sarana dan prasarana. Kriteria 6 pendidikan. Kriteria 7 penelitian. Kriteria 8 pengabdian kepada masyarakat. Kriteria 9 luaran dan capaian tridharma. Selain penilaian atas 9 kriteria akreditasi seperti tersebut di atas, penilaian akreditasi program studi juga mencakup penilaian atas kemampuan unit pengelola program studi (UPPS) dalam mengenal kondisi eksternal yang mempengaruhi eksistensi dan perkembangan program studi (PS). Kemampuan UPPS dalam mendeskripsikan profil dirinya dan program studi yang dikelolanya pada beberapa aspek penting dan strategis, serta kemampuan UPPS dalam menganalisis dan menetapkan program pengembangan bagi program studi yang diakreditasi di masa depan. Deskripsi masing-masing bagian yang terdiri atas: bagian A kondisi eksternal, bagian B profil unit pengelola program studi, bagian C kriteria, dan bagian D analisis dan penetapan program pengembangan beserta fokus penilaian dan rincian elemen-elemen yang dinilai akan dijelaskan pada subbab A sampai dengan subbab D berikut ini. A. Kondisi eksternal. Bagian ini menjelaskan kondisi eksternal program studi yang terdiri atas lingkungan makro dan lingkungan mikro di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Lingkungan makro mencakup aspek politik, ekonomi, kebijakan, sosial, budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lingkungan mikro mencakup aspek pesaing, pengguna lulusan, sumber calon mahasiswa, sumber calon dosen, sumber tenaga kependidikan, e-learning, pendidikan jarak jauh, open courseware, kebutuhan dunia usaha, industri dan masyarakat, mitra, dan aliansi. UPPS perlu menganalisis aspek-aspek dalam lingkungan makro dan lingkungan mikro yang relevan dan dapat mempengaruhi eksistensi dan pengembangan UPPS dan program studi. UPPS harus mampu merumuskan strategi pengembangan program studi yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat. Penilaian difokuskan pada kemampuan UPPS dalam menganalisis aspek-aspek dalam lingkungan makro dan lingkungan mikro yang relevan dan dapat mempengaruhi eksistensi dan pengembangan PS maupun UPPS, serta konsistensi informasi dengan hasil analisis evaluasi diri terhadap rencana pengembangan ke depan. B. Profil unit pengelola program studi. Bagian ini berisi deskripsi sejarah unit pengelola program studi, UPPS, dan program studi, visi,
misi, tujuan, strategi dan tata nilai, struktur organisasi. Mahasiswa dan lulusan, sumber daya manusia, dosen dan tenaga kependidikan, keuangan, sarana dan prasarana, sistem penjaminan mutu internal, serta kinerja UPPS yang disajikan secara ringkas dan mengemukakan hal-hal yang paling penting. Penilaian difokuskan pada kemampuan unit pengelola program studi dan program studi dalam menyajikan seluruh informasi secara ringkas, komprehensif, serta konsisten terhadap data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria. C. Kriteria C1 visi, misi, tujuan dan strategi. Fokus penilaian difokuskan pada kejelasan arah, komitmen dan konsistensi pengembangan program studi oleh unit pengelola program studi untuk mencapai kinerja dan mutu yang ditargetkan berdasarkan misi dan langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah dalam rangka pewujudan visi perguruan tinggi dan visi keilmuan program studi. Elemen dan deskripsi penilaian A. Kesesuaian visi, misi, tujuan dan strategi, VMTS, unit pengelola program studi, UPPS, terhadap VMTS perguruan tinggi, PT, dan visi keilmuan program studi, PS, yang dikelolanya. B. Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS. C. Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti. C. 2. Tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. Fokus penilaian. Penilaian difokuskan pada kinerja dan keefektifan kepemimpinan, tata pamong, sistem manajemen sumber daya, sistem penjaminan mutu, sistem komunikasi dan teknologi informasi, program dan kegiatan yang diarahkan pada perwujudan visi dan penuntasan misi yang bermutu, serta terbangun dan terselenggaranya kerjasama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik akademik maupun non-akademik secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional untuk meningkatkan daya saing program studi. Elemen dan deskripsi penilaian. A. Sistem tata pamong. I. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi di UPPS. I. Perwujudan good governance dan pemenuhan 5 pilar sistem tata pamong, kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil. B. Kepemimpinan dan kemampuan manajerial. I. Komitmen pimpinan UPPS. Kapabilitas pimpinan UPPS mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, dan pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. C. Kerjasama. I. Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PKM yang relevan dengan PS. Unit pengelola memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 4 aspek berikut. 1. Memberikan manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PKM. 2. Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS. 3. Memberikan kepuasan kepada mitra. Dan 4. Menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya. I. Realisasi kerjasama pendidikan, penelitian, dan PKM yang relevan dengan PS dan dikelola oleh UPPS. II.
realisasi kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah lokal yang relevan dengan PS dan dikelola oleh UPPS. D. Indikator kinerja tambahan. Indikator kinerja yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan/atau UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melampaui Sendikti. Evaluasi capaian kinerja, analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria. Capaian kinerja diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan. F. Penjaminan mutu. Keterlaksanaan sistem penjaminan mutu internal, akademik dan non-akademik, yang dibuktikan dengan keberadaan 4 aspek. 1. Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2. Ketersediaan dokumen mutu, kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3. Terlaksananya siklus penjaminan mutu, siklus PPEPP. 4. Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. G. Kepuasan pemangku kepentingan. Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan, seperti mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut. 1. Menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan. 2. Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif. 3. Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan. 4. Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5. Review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa. Dan 6. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa. C. 3. Mahasiswa. Fokus penilaian. Penilaian difokuskan pada keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif. Keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien, serta program dan keterlibatan mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat, dan keprofesian. Elemen dan deskripsi penilaian. A. Kualitas input mahasiswa, metode rekrutmen dan keketatan seleksi. B. Minat calon mahasiswa. I. Peningkatan jumlah calon mahasiswa. I. Keberadaan mahasiswa asing. C. Layanan kemahasiswaan. I. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang 1. Penalaran, minat dan bakat. 2. Bimbingan karir dan kewirausahaan. Dan 3. Kesejahteraan, bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan. I. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan. C. 4. Sumber daya manusia. Fokus penilaian. Penilaian difokuskan pada keefektifan sistem perekrutan, ketersediaan sumber daya dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi, program pengembangan, penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja, baik bagi dosen maupun tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu. Elemen dan deskripsi penilaian.
A. Profil dosen. I. Kecukupan jumlah dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi. I. Kualifikasi akademik dosen tetap. I. Sertifikasi profesi, kompetensi, industri dosen tetap. If. Jabatan akademik dosen tetap. V. Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap. V. Beban kerja dosen tetap sebagai pembimbing tugas akhir mahasiswa. V. Ekuivalensi waktu mengajar penuh. EWMP, dosen tetap. V. Dosen tidak tetap. X. Keterlibatan dosen industri, praktisi. B. Kinerja dosen. I. Pengakuan atas prestasi kinerja dosen tetap. I. Kegiatan penelitian dosen tetap yang relevan dengan bidang program studi. I. Kegiatan PKM dosen tetap yang relevan dengan bidang program studi. If. Pagelaran, pameran, presentasi, publikasi karya ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi. V. Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan dosen tetap. V. Artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi. C. Pengembangan dosen, upaya pengembangan dosen unit pengelola dan program studi. D. Tenaga kependidikan. I. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya, administrasi, pustakawan, teknisi, DEL. I. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. C5 Keuangan, sarana dan prasarana. Fokus penilaian. Penilaian keuangan termasuk pembiayaan difokuskan pada kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penilaian sarana dan prasarana difokuskan pada pemenuhan ketersediaan, availability, sarana prasarana. Aksesivitas akademika terhadap sarana prasarana, accessibility, kegunaan atau pemanfaatan, utility, sarana prasarana oleh sivitas akademika, serta keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan dalam menunjang pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Elemen dan deskripsi penilaian. A. Keuangan. I. Biaya operasional pendidikan. I. Dana penelitian dosen tetap. I. Dana PKM dosen tetap. If. Realisasi investasi, SDM, sarana dan prasarana, yang mendukung penyelenggaraan Tridharma. V. Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian-capaian pembelajaran. B. Sarana dan prasarana, kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian-capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. C6 Pendidikan. Fokus penilaian. Penilaian difokuskan pada kebijakan dan pengembangan kurikulum, kesesuaian kurikulum dengan bidang ilmu program studi beserta kekuatan dan keunggulan kurikulum, budaya akademik, proses pembelajaran, sistem penilaian, dan sistem penjaminan mutu untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan dalam rangka pewujudan visi dan misi penyelenggaraan perguruan tinggi. Elemen dan deskripsi penilaian. A. Kurikulum. I. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. I. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI SKKNI, II.
Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. B. Karakteristik proses pembelajaran. Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat 1. Interaktif 2. Holistik 3. Integratif 4. Saintifik 5. Kontekstual 6. Tematik 7. Efektif 8. Kolaboratif dan 9. Berpusat pada mahasiswa. C. Rencana proses pembelajaran. I. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester, RPS. I. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. D. Pelaksanaan proses pembelajaran. I. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. I. Monef pelaksanaan proses pembelajaran dan kesesuaian dengan RPSI. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu sendikti penelitian. 1. Hasil penelitian harus memenuhi pengembangan ipteks, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2. Isi penelitian memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3. Proses penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4. Penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. If proses pembelajaran yang terkait dengan PKM harus mengacu sendikti PKM. 1. Hasil PKM harus memenuhi pengembangan ipteks, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2. Isi PKM memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3. Proses PKM mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4. Penilaian PKM memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. V. Kesesuaian metode pembelajaran dengan learning outcome. Contoh, RBE, Research Based Education, vokasi terkait praktik, praktikum. V. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. E. Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. F. Penilaian pembelajaran. I. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran, proses dan hasil belajar mahasiswa, untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup 1. Edukatif 2. Otentik 3. Objektif 4. Akuntabel dan 5. Transparan, yang dilakukan secara terintegrasi. I. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari 1. Observasi 2. Partisipasi 3. Unjuk kerja 4. Tes tertulis 5. Tes lisan dan 6. Angket. Instrumen penilaian terdiri dari 1. Penilaian proses dalam bentuk rubrik dan atau 2. Penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau 3. Karya desain. I. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut. 1. Mempunyai kontrak rencana penilaian. 2. Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan. 3.
memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa. 4. Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa. 5. Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. 6. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka. 7. Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monef penilaian. G. Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran oleh dosen tetap. H. Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh, kuliah umum, studium generale, seminar ilmiah, bedah buku. I. Kepuasan mahasiswa. I. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. I. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. C. 7. Penelitian. Fokus penilaian. Penilaian difokuskan pada komitmen untuk mengembangkan penelitian yang bermutu, keunggulan dan kesesuaian program penelitian dengan visi keilmuan program studi dan perguruan tinggi, serta capaian jumlah dan lingkup penelitian. Elemen dan deskripsi penilaian. A. Relevansi penelitian. Relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup unsur-unsur sebagai berikut. 1. Memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS. 2. Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3. Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan. Dan 4. Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS. B. Penelitian dosen dan mahasiswa. I. Penelitian dosen tetap yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi. I. Penelitian dosen tetap yang menjadi rujukan tema tesis disertasi mahasiswa program studi. C. 8. Pengabdian kepada masyarakat. Fokus penilaian. Penilaian difokuskan pada komitmen untuk mengembangkan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, jumlah dan jenis kegiatan, keunggulan dan kesesuaian program pengabdian kepada masyarakat, serta cakupan daerah pengabdian. Elemen dan deskripsi penilaian. A. Relevansi PKM. Relevansi PKM pada unit pengelola mencakup unsur-unsur sebagai berikut. 1. Memiliki peta jalan yang memayungi tema PKM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi, penerapan keilmuan PS. 2. Dosen dan mahasiswa melaksanakan PKM sesuai dengan peta jalan PKM. 3. Melakukan evaluasi kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan. Dan 4. Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PKM dan pengembangan keilmuan PS. B. PKM dosen dan mahasiswa. PKM dosen tetap yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi. C. 9 luaran dan capaian Tridharma fokus penilaian. Penilaian difokuskan pada pencapaian kualifikasi dan kompetensi lulusan berupa gambaran yang jelas tentang profil dan capaian pembelajaran lulusan dari program studi, penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan,
dan persepsi publik terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, kompetensi yang ditetapkan oleh program studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNI. Jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah hak kekayaan intelektual, dan kemanfaatan, dampak hasil penelitian terhadap pewujudan visi dan penyelenggaraan misi, serta kontribusi pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Elemen dan deskripsi penilaian. A. Luaran Dharma pendidikan. I. Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, CPL, yang diukur dengan metode yang sahih dan relevan. Mencakup 1. Keserba-cakupan, 2. Kedalaman, dan 3. Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir. I. IPK lulusan. I. Prestasi mahasiswa di bidang akademik. IF. Prestasi mahasiswa di bidang non-akademik. V. Masa studi. V. Kelulusan tepat waktu. V. Keberhasilan studi. V. Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek berikut. 1. Tracer study terkoordinasi di tingkat PT. 2. Dilakukan secara reguler setiap tahun. 3. Pertanyaan mencakup pertanyaan inti tracer studi dikti. 4. Ditargetkan pada seluruh populasi, lulusan TS2 SD, TS4, dan 5. Hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. X. Waktu tunggu. X. Kesesuaian bidang kerja. C. Tingkat kepuasan pengguna lulusan. B. Luaran Dharma penelitian dan PKM. I. Publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi. I. Artikel karya ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap, yang disitasi. I. Produk jasa karya mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap, yang diadopsi oleh industri, masyarakat. If. Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama dosen tetap. D. Analisis dan penetapan program pengembangan. Bagian ini menjelaskan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan UPPS serta upaya UPPS dalam merumuskan strategi pengembangan beserta program-program yang berkelanjutan bagi program studi di masa depan. Penilaian pada bagian ini difokuskan pada aspek A. Keserbacakupan, kelengkapan, keluasan, dan kedalaman, ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria. B. Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi. C. Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan, serta D. Kemampuan UPPS dalam merumuskan kebijakan dan strategi, serta menyiapkan sumber daya untuk melaksanakan program secara realistik.